Kalau Anda mau paham apapun, mau paham ilmu fotografi, mau paham ilmu barista, mau paham ilmu trainer, mau paham ilmu apapun yang Anda miliki, nomor satu yang harus Anda lakukan adalah lakukan dulu. Selamat pagi. Waduh, ini tempat yang keberapa yang saya gunakan untuk syuting supaya Anda semua dapat ilmu dari apa yang saya lakukan dan saya pelajari, terutama dari Neuro Linguistic Programming. Nah, pagi ini saya mau sharing Anda apa lagi sih? Coach, mau ngomong apa lagi? Ternyata ini hal yang sederhana juga yang terjadi yang bisa Anda lakukan, praktekkan dan Anda lakukan. Yaitu apa? Kalau Anda mau paham apapun, mau paham ilmu fotografi, mau paham ilmu barista, mau paham ilmu trainer, mau paham ilmu apapun yang Anda miliki, nomor satu yang harus Anda lakukan adalah lakukan dulu. Lakukannya gimana? Jadi artinya apa? Presaposisinya bunyinya adalah kalau Anda mau paham, lakukan. Kok begitu sih, Coach? Iya, karena seringkali orang di luar sana ingin menyiapkan dirinya siap. Dia ingin punya peralatan yang lengkap dulu, dalam artian yang lebih sempurna. Padahal sebenarnya dengan peralatan yang ada, yang penting peralatan itu mendukung pekerjaan Anda, lakukan. Kalau mau beli komputer, nggak harus nunggu komputer yang memang sesuai dengan Premiere Pro, Photoshop, atau mungkin Final Cut Pro. Anda lakukan dulu, yang penting prosesnya Anda bisa ketahui. Nanti jam terbang Anda baru Anda upgrade dengan support peralatan yang canggih. Makanya saya pernah berdiskusi dengan salah satu fotografer profesional di Indonesia yang ada di Jakarta. Mas, saya mau nanya dong, kalau saya mau beli kamera, saya mau menjadi seorang fotografer, budget saya berapa ya? Jawaban beliau sangat bikin saya, oh ya, saya kaget banget sih. Karena beliau cuma bilang, Mas Ebdung kalau mau beli, Mas Ebdung sudah ngerti tentang semua teknik kamera belum? Tentang teknik fotografi belum? Ya belum Mas, kan saya pemula. Jawaban dia begini, Mas Ebdung, kalau Mas Ebdung pemula, nggak usah beli kamera yang mahal. Mas Ebdung mau beli kamera yang 100 juta sama yang kamera yang 10 juta atau yang 5 juta, sama aja kalau Mas Ebdung baru jadi pemula. Nah, kebanyakan orang dari Anda, termasuk saya dulu, akhirnya saya tobat bahwa seringkali kita belum memulai sesuatu, belum melakukan apapun, kita sudah nganggapnya kayaknya saya harus menyiapkan ini, itu, dan sebagainya. Bahkan ayo, siapa yang pernah seperti saya, kadang-kadang pengen baca buku, simple banget, pengen baca buku. Yang terjadi, ya udah, Anda beli, bukunya sampai sekarang masih plastikan. Tapi kembali lagi, ternyata yang paling penting yaitu apa? Dalam proses melakukan. Coach, artinya apa dalam melakukan ini? Karena pada saat nanti Anda mengevaluasi diri, Anda ingin menilai diri Anda, dan Anda ingin mendapatkan feedback, yang dinilai itu proses melakukannya, bukan Anda paham atau nggak paham. Karena begitu Anda sudah melakukan, di situ ada evaluasi. Di saat Anda melakukan, di situ ada feedback. Tapi pada saat Anda sudah paham semua, tapi Anda tidak melakukan, orang ngasih feedback Anda apa? Bahkan diri Anda ingin menilai diri Anda sendiri pun Anda bingung. Aku ini pencapaiannya sudah sampai mana ya? Anda kata sebuah hasil fotografi atau Anda hasil foto atau videografi atau Anda menjadi seorang yang profesional di bidang Anda, bagaimana tolak ukurnya? Sementara belum dilakukan. Terus menariknya orang adalah, kayaknya aku udah cukup deh. Kayaknya aku udah paham. Terus sudah dilakukan belum? Ya belum sih, masih ada di dalam pikiranku sih. Saya ingin pagi ini menyadarkan Anda, mengingatkan Anda kembali, ingat bahwa dalam proses apapun kehidupan Anda, lakukan. Kalau mau paham, kalau mau ngerti, kalau mau naik kelas. Ada satu teman menyampaikan, Coach, saya punya adik sampai sekarang dengan usia sudah 36 tahun, dia masih keberatan untuk menikah, dia nggak mau punya pasangan. Karena dalam pilihan dia, dalam pikiran dia, kayaknya aduh menikah berat, kayaknya proses berumah tangga itu sulit, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah. Nah, terus saya mau tanya, kita mau berretorika bersama, kita mau berdiskusi bersama, sementara dia tidak berani melakukan. Nah, buat Anda yang sudah melakukan, bahkan Anda akan bilang, enaknya nikah tuh ini loh, Anda akan gemes. Tapi buat orang-orang yang akhirnya tidak action, apa yang terjadi? Dia cuma berpikir di pikiran alam sendiri,
dalam imajinasi dan visualisasi atau internal memori sendiri, sementara tidak lakukan apapun. Setelah itu 2-3 tahun berharap dievaluasi, mendapatkan feedback. Bahkan saya sering kali ketawa dalam hati, dan ketawa yang sebenarnya kalau melihat orang yang jago banget memberikan komentar, memberikan feedback kepada orang yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Jadi buat Anda semua, kenapa nggak sekarang Anda lakukan? Ingat, kondisi pandemik ini momentum yang bagus kalau Anda pelajari. Karena apa? Peluangnya makin besar. Yang selama ini Anda sebelum pandemik, Anda bingung mau ngapain, Anda bingung mau usaha dan sebagainya. Sekarang ini lagi banyak orang pengusaha besar, bahkan menengah atau kecil yang sedang di restart. Dalam tanda kutip, beberapa usaha berhenti, stop, rugi, bahkan tidak beroperasi lagi. Peluang-peluang ke depan akan jadi berbeda. Ayo, kesempatan buat Anda dong. Terus untuk apa? Anda mau jadi seorang pebisnis coffee shop seperti yang saya miliki. Anda cuma menganalisa, Anda mendesain, Anda membuat sebuah rencana, konsep, menu, dan sebagainya. Tapi nggak buka-buka. Terus Anda berharap feedback, Anda berharap evaluasi diri Anda berharap dinilai sebagai seorang pengusaha coffee shop yang sukses. Terus caranya gimana? Ayo, buat Anda semua di luar sana, ayolah, stop dengan segala imajinasi Anda. Boleh sih berimajinasi dan bermimpi, tapi setelah itu semua lakukan. Makanya di Presuposition NLP yang saya begitu pertama kali saya belajar dulu dengan Pak Hing dan Anta Nikolai. Begitu masuk kelasnya saya agak amazed dengan satu presap itu, dan saya bilang, waduh, kalau mau paham lakukan. Saya tanya ke Pak Hing cuma bilang, ya Pak Edwin, nanti lama-lama akan tahu. Sampai akhirnya sekarang saya tahu. Banyak hal yang membuat diri saya sampai sesukses ini, sampai di posisi ini, sampai diundang oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, karena saya sadar bahwa ternyata saya harus melakukan dulu. Saya harus menaikkan jam terbang dulu. Tapi kembali lagi, dalam proses saya melakukan, saya tidak bunuh diri. Dalam tanda kutip, tidak nekat. Tidak karena pede doang, tidak karena over pede, tidak karena saya punya over motivasi atau over semangat. Tapi saya siapkan diri. Nah, proses menyiapkan diri tidak perlu sempurna. Seperti tadi contoh kamera. Tidak perlu harus beli kamera 100 juta, walaupun Anda punya uangnya. Anda mulai start dengan kamera yang mungkin di bawah 20 juta atau di bawah 10 juta. Baru nanti pelan-pelan naik. Anda mulai kenal namanya full frame, kalau Anda tidak tahu dulu mirrorless. Terus Anda tidak tahu lagi yang sebelumnya, semi, apa itu? Saya nggak begitu ngerti, karena waktu itu begitu beliau menyampaikan itu, saya belinya mirrorless aja lah. Buat saya ya udah cari yang aman aja. Itu salah satu contoh. Kadang-kadang kita ingin melakukan segala sesuatu dengan segala persiapan yang wow. Padahal nunggu persiapan yang wow itu, akhirnya yang terjadi nggak ada lakukan lagi. Bahkan saya sering kali nganggap, aduh sedih ya. Banyak ide yang Anda miliki, kadang-kadang ide itu diambil orang lain ngambil, orang lain lakukan, terus Anda bilang lagi, Anda klaim lagi, itu dulu Mas, itu ideku loh Mas, aku tuh punya gini, bahkan lebih detail, bahkan itu ya, kalau namanya startup itu aku udah punya rencana semua. Saya cuma bilang lah, kalau udah sesempurna itu dan sebagus itu, kenapa nggak dilakukan pada saat itu? Alasannya, ya saya lagi riset, lagi ini. Ayo, saya seringkali bertemu orang-orang yang hebat, orang-orang yang penuh dengan riset dan pertimbangan yang sangat dalam, akhirnya kalah dengan momentum. Kembali lagi, saya ingin ngomongin momentum. Saya mungkin masuk dalam dunia training profesional setelah saya belajar dan berguru kepada Pak Hing dan Anta Nikolai, saya bersyukur banget, momentum saya tepat. Dan hari ini saya nikmatin betul. Di saat semua orang, semua trainer, semua pembicara mungkin sekarang sedang work from home dengan Zoom meeting dan sebagainya, saya bersyukur saya sudah diundang untuk bertemu langsung dengan peserta. Sebentar lagi saya akan ada kelas lagi, dan kelas lagi, dan kelas lagi. Dan itu luar biasa buat diri saya. Jadi saya harus hanya bersyukur. Untuk Anda semua, ayo ingatkan, tepok teman Anda, ingatkan, hehe, ayo kalau mau paham lakukan sekarang, nggak pakai nunda. Kamu sudah mampu kok, kamu sudah bisa kok. Apalagi yang harus dijadikan alasan untuk membuat Anda stop. See you in the next level and the next success.